Tanda-tanda awal kesehatan Rasulullah menurun. Pada tahun ke-11 Hijriah, 632 M, setelah menunaikan Haji Wada, Haji Perpisahan, Rasulullah mulai menunjukkan tanda-tanda menurunnya kesehatan. Peristiwa ini menjadi awal dari fase terakhir kehidupan beliau di dunia. Awal mula sakit Rasulullah. Beberapa bulan setelah kembali ke Madinah dari Haji Wada, Rasulullah mulai merasakan sakit kepala yang berat dan tubuhnya melemah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sakit kepala ini disertai dengan demam tinggi. Meskipun kondisi kesehatannya mulai menurun, beliau tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin umat dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, aku merasakan sakit sebagaimana sakit yang dialami oleh dua orang di antara kalian." Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa rasa sakit yang beliau alami begitu berat, lebih dari yang biasa dirasakan manusia pada umumnya. Tanda-tanda fisik yang muncul. Beberapa tanda fisik yang menunjukkan kesehatan Rasulullah menurun antara lain. 1. Demam tinggi dan sakit kepala berat. Rasulullah mengalami demam yang sangat tinggi hingga tubuhnya terasa panas. Ketika disentuh, tubuh beliau lebih panas dari biasanya. Hal ini membuatnya kesulitan untuk beraktivitas seperti biasa. 2. Badan yang melemah. Kelelahan dan kelemahan fisik mulai dirasakan Rasulullah pada beberapa kesempatan. Beliau harus dibantu oleh para sahabatnya untuk berjalan dan beraktivitas. 3. Kesulitan dalam beribadah. Pada hari-hari terakhir sakitnya, Rasulullah tidak dapat memimpin sholat berjamaah di masjid sebagaimana biasanya. Beliau meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menggantikannya sebagai imam sholat. 4. Peringatan kepada umat. Meskipun dalam kondisi sakit, Rasulullah tetap memberikan nasihat kepada para sahabat. Salah satu pesan penting yang beliau sampaikan adalah mengenai pentingnya menjaga sholat dan memperlakukan budak dengan baik. Kesabaran dan ketabahan Rasulullah. Dalam menghadapi sakitnya, Rasulullah tetap menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Beliau tidak pernah mengeluh dan tetap menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat dan keluarga yang menyaksikan kondisi beliau merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi Rasulullah senantiasa mengingatkan mereka untuk tetap bertakwa dan bersabar. Sekitar akhir bulan Syafar 11H, Rasulullah mulai mengalami demam tinggi yang berlangsung selama beberapa hari. Namun, meskipun sakit, beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat, termasuk mengimami sholat dan memberikan petunjuk kepada para sahabat. Pada suatu hari, Rasulullah pergi ke Baqi, kompleks pemakaman di Madinah, untuk mendoakan para syuhada. Saat kembali, beliau semakin lemah dan jatuh sakit parah. Beberapa hari setelahnya, beliau meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka pun mengizinkannya. 3 hari-hari terakhir di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah, Rasulullah semakin lemah. Dalam kondisi seperti itu, beliau tetap memikirkan umatnya. Beberapa kejadian penting selama hari-hari terakhirnya antara lain. Memberi pesan kepada umatnya. Rasulullah mengingatkan para sahabat agar selalu menjaga sholat dan memperlakukan budak dengan baik. Memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Ketika sakitnya semakin parah, beliau tidak bisa lagi mengimami sholat. Maka, beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menggantikannya. Di hari Senin pagi, Rasulullah tersenyum. Pada pagi hari Senin, 12 Rabiul Awal 11H, Rasulullah sempat membuka tirai kamarnya dan melihat para sahabat yang sedang sholat subuh berjamaah. Beliau tersenyum melihat kebersamaan mereka. Di saat-saat terakhirnya, Nabi Muhammad tetap memikirkan umatnya. Nabi Muhammad adalah sosok yang penuh kasih sayang dan kepedulian terhadap umatnya. Bahkan di saat-saat terakhir kehidupannya, beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan tetap mengkhawatirkan keadaan umatnya. Kalimat terakhir yang beliau ucapkan, "Ummati, ummati, umatku, umatku," mencerminkan betapa besar cinta dan kasih sayang beliau kepada kita semua. Kepedulian yang tak pernah pudar. Sejak diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah mendedikasikan hidupnya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Beliau menghadapi berbagai tantangan, hinaan, bahkan ancaman terhadap nyawanya,
Namun semua itu tidak menghalangi beliau untuk tetap menyampaikan risalah Islam. Ketika ajal menjemput, beliau tetap mengkhawatirkan kondisi umatnya. Bahkan di saat menghadapi sakaratul maut yang begitu berat, yang beliau pikirkan bukanlah dirinya sendiri, melainkan bagaimana nasib pengikutnya setelah kepergiannya. Hal ini menunjukkan betapa besar rasa kasih sayang Nabi terhadap umat Islam. Doa dan permohonan terakhir Nabi. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa menjelang wafat, Nabi Muhammad berulang kali mengucapkan kata, "Ummati, ummati," sebagai bentuk kekhawatiran dan cinta kepada umatnya. Beliau bahkan berdoa agar umatnya mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah agar umatnya tidak dibiarkan tersesat dan tetap berada di jalan yang benar. Beliau memohon syafaat untuk umatnya agar mereka mendapat rahmat dan masuk ke dalam surga Allah dengan penuh kemuliaan. Warisan terbesar Nabi untuk umatnya. Sebelum meninggal, Nabi Muhammad meninggalkan dua warisan penting bagi umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam sabdanya, beliau berkata, "Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulnya." Malik dan Al-Hakim. Warisan ini menjadi pedoman hidup bagi umat Islam agar tetap berada dalam jalan yang benar dan selamat di dunia serta akhirat. Dengan mengikuti ajaran yang beliau tinggalkan, umat Islam dapat meraih kebahagiaan dan keselamatan sebagaimana yang beliau harapkan. Meneladani kasih sayang Nabi. Sebagai umat Islam, kita harus meneladani kasih sayang Nabi Muhammad dengan cara menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cara untuk meneladani beliau antara lain. 1. Mencintai sesama muslim, menjaga persaudaraan dan menghindari perpecahan. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah, mengamalkan ajaran dan teladan beliau dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menyebarkan kebaikan, bersikap dermawan, membantu sesama, dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang baik. 4. Berdoa untuk umat Islam, memohon kebaikan bagi saudara seiman, sebagaimana Nabi selalu mendoakan umatnya.